ما يدخره الله تعالى لا يؤتيها إلا الله إلا من أحبه لا يؤتيها الله إلا من أحبه. Kemudian nasihat yang ke-39, sebagian ahli hikmah memberi nasihat kepada kita semua, yaitu ada 3 perkara yang Allah, 3 perkara khusus yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Ada 3 perkara khusus yang tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cinta. Apa itu? Yang pertama, al-faqru, kefakiran. Hadirin sekalian, kefakiran itu bukan sebuah kehinaan. Kita nih gak punya segalanya, itu bukan sebuah kemiskinan. Tetapi kefakiran dalam arti tidak merasa butuh dengan dunia, tidak tomak dengan materi-materi dunia, ini adalah perkara khusus yang Allah berikan kepada hanya orang-orang yang Allah cinta. Kenapa seperti itu? Karena di dunia ini penuh dengan orang-orang yang rakus, penuh dengan orang-orang yang tidak fakir. Kita lihat orang-orang kaya, bahkan sekalipun orang yang paling kaya di dunia, siapa orang paling kaya di dunia? Elon Musk, ya, termasuk salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk. Apakah dia yang sudah memiliki segalanya, udah punya pulau, udah punya mobil, udah punya rumah, udah punya semuanya, yang tak kita punya, dia punya semua? Apakah dia sudah merasa cukup atau bahagia? Enggak. Kamu lihat di Google, apa cita-cita Elon Musk? Cita-cita Elon Musk, dia akan membuat kota di planet Mars, ya kan? Apa itu coba? Menunjukkan orang yang kaya pun tidak akan terpenuhi nafsunya, tidak akan terpenuhi keinginannya. Maka orang yang paling mulia sebenarnya adalah orang yang fakir, orang yang merasa cukup dari segalanya. Wa huwa qawlu ma yahtaju ilaih al-ma'rad. Perkara kedua yang hanya Allah berikan kepada orang yang cinta adalah sakit. Sakit. Kenapa seperti itu? Wa huwa ya'bidu lil badan fayakhrijuhu min al-i'tidali al-khasi. Karena dengan kita sakit, kita yang terlalu sibuk dengan dunia, kita yang terlalu jauh lupa dengan Tuhannya, Allah berikan ujian sakit, akhirnya mau kembali kepada Allah kembali. Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, makanya Allah sakitkan diri kita. Belum lagi orang beriman ketika dia sakit, dosa-dosanya berguguran ketika dia mau sabar. Maka perkara khusus yang Allah berikan termasuk adalah sakit. Maka hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang memiliki penyakit, jangan sedih. Itu adalah tanda cinta Allah kepada kita, supaya kita selalu ingat kepada Tuhan. Orang-orang sekarang, siapa orang-orang pencari dunia? Orang-orang yang sehat. Netanyahu, Menteri Peperangan Israel yang membumi ratusan pemukiman warga di Gaza, siapa dia? Orang yang sedang sehat. Kalau dia sakit, nggak bisa. Fir'aun berkuasa, menguasai dunia dengan kezaliman. Siapa dia? Orang Fir'aun itu nggak pernah sakit selama 40 tahun. Satu pun hari nggak pernah sakit selama 40 tahun. Ketika Nabi Musa lahir, lalu sakit. Jadi kadang-kadang sakit itu adalah surat dari Allah supaya kita kembali kepada Allah. Cuman banyak orang yang nggak sadar, banyak orang salah paham, dikira penyakit itu ujian. Ya Allah, ya Allah, nggak adil, yang lain sehat semua, saya kenapa dikasih penyakit? Ya Allah, ya Allah, kenapa kau berikan saya penyakit sedangkan mereka yang lain sehat? Ini mereka gagal paham. Padahal penyakit itu Allah kirimkan supaya kita ini lebih dekat kepada Tuhan. Maka hadirin sekalian, yang perkara kedua yang Allah berikan kepada orang yang Allah cinta adalah penyakit. Nah, yang ketiga, was-sabru wa huwa tarku syukuk min
ala bil balwa ghairillah la ilallah ta'ala wa ridha bil qada la yaqdahu fi as-satwa ilallah. Perkara terakhir ketiga yang Allah berikan kepada yang Allah cinta adalah kesabaran. Kesabaran. Sabar itu nih, ada jenis kesabaran. Di antaranya nih, ini saya di tas dulu nih. Tiga perkara. Yang pertama adalah al-faqru, kefakiran, kecukupan. Yang kedua al-mardu, penyakit. Yang ketiga as-sabr. Nah, sabar yang benar itu bagaimana? Gini, sabar yang benar itu kamu tidak mengumbar kesedihan kamu tidak mempublikasikan musibah-musibah kamu, dan kamu tidak merekomendasikan diri. Yang pertama nih, kamu kalau kena musibah, terus biasanya curhat di mana? Curhat status WA, pasang emot-emot lagi sakit, itu kan namanya nggak sabar itu. Orang-orang yang buat status di WA atau di IG, emot-emot sakit, ya Allah pujian ya Allah aku ditinggalkan dia ya Allah. Nah ini namanya orang-orang yang nggak sabar, orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Atau yang kedua, ketika dapat musibah apa gitu, tiba-tiba dia mengemis kepada orang-orang, dia mengeluh kepada orang-orang, kamu masih penting, saya mau kayak gini, saya dipuji ini, nah itu nggak sabar. Terus sabar yang benar itu bagaimana? Sabar yang benar adalah diam dan terima dengan apa yang Allah takdirkan kepada kita. Itu yang benar. Kok ada orang ngaku sabar tapi dia ngoceh, tapi dia ngeluh, saya udah sabar, kesabaran saya sudah habis, dia nggak punya sabar. Jadi nggak ada orang sabar ngomong tuh, nggak ada. Namanya orang sabar itu diam. Sabar adalah sikap. Sabar adalah sikap, bukan ucap. Karena kalau kamu nih kok dilihat sama orang kayak nggak pernah punya masalah, berarti kamu orang yang sabar. Kok sampai tahu tetanggamu ada yang ngomong gitu, orang sebelah kok tiba ada masalah aja, nah berarti kita itu sudah tercap nggak sabar. Kenapa? Orang-orang udah tahu masalah kita. Makanya di antara pengen ngecek kita ini sabar atau enggak, lihat apa yang ditahu orang lain tentang masalah kita. Kok orang lain tahu HP kita hilang, orang lain tahu kita bercerai, orang lain tahu kita punya masalah dengan anak, nah berarti kita ini nggak sabar sehingga ngomong ke orang. Makanya kata Imam Syafi'i, di antara bentuk kesabaran, kamu tidak mencurhatkan kepada manusia, tapi kamu terima dan curhatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya itu ada tuh orang-orang di lingkungan kita yang masalahnya tuh udah menjadi konsumsi publik. Enak aja jadi bahan gosipan. Ini yang gosip juga salah, yang digosipin juga sabar. Nah, sabar itu dia. Sabar itu dia. Makanya ini 3 perkara khusus yang hanya Allah berikan kepada orang-orang khusus. Apa yang pertama? Al-faqru fakiran, dalam arti cukup, tidak butuh, tidak tamak, tidak rakus, tidak berlebihan. Kemudian yang kedua apa? Al-mardu adalah sakit, penyakit, dan kita sabar. Dan yang ketiga adalah kesabaran. Nah ini 3 perkara ini kamu cek di diri kamu. Kok ada? Kamu tadi punya. Kok ada nih? Kamu contoh nih. Kamu ternyata sabar selama ini. Kamu punya masalah atau tapi kamu nggak tahu. Nah ini berarti kamu ini orang-orang yang Allah cintai. Ini 3 perkara yang sangat penting.
penting untuk kita pikirkan. Terus selanjutnya, wah itu suaranya besar kali, kalah-kalah nih yang di depan. Bulan terbaik bagi Nabi SAW adalah khairul syuhur syahrul Ramadan. Bulan makanya kalau Ustaz sedang doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkailah umur kami di bulan Rajab ini, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban nanti, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan. Wafiqna bi ikhtiyari Lailatul Qadar, dan berilah kami kekuatan untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ini doanya diamini. Diaminkan biar apa? Biar kita ini Allah izinkan umurnya panjang sehingga bisa menikmati bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan al-Karim. Kalau doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu doa serius. Kenapa sekarang bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia dalam Islam? Yang pertama alasannya, ya annahu anzala fihil Quran, karena di bulan itu Al-Quran diturunkan. Wa fihi Lailatul Qadar, dan di bulan itu ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa fi asyam wajib, dan di bulan itu ada amalan yang khusus tahun sekali, yaitu puasa wajib. Wa li anna sawaban abdi fi kasawal fardi, dan di bulan itu amalan-amalan sunnah pahalanya dilipat gandakan seperti amalan wajib di bulan yang lain. Makanya di hadis Nabi katakan syahrul Rajab syahrullah, bulan Rajab ini bulan miliknya Allah. Wa syahrul Sya'ban syahri, bulan Sya'ban bulan kemuliaanku. Wa syahrul Ramadan syahrul ummati, bulan Ramadan adalah bulan khusus umat. Kenapa? Di bulan Ramadan awalnya dapat ampunan, tengah-tengah dapat pelibatan ganjaran, akhirnya pembebasan dari neraka. Maka bulan terbaik dalam Islam jatuh pada bulan ya, bel sudah bunyi tet-tet-tet, dan di belakang juga ada yang masih tet-tetan sendiri tuh. Itu mungkin kedepannya diperbaiki ya, Dede. Daripada ngobrol nih, kalian nggak usah datang lagi, malah ganggu bapak-bapak yang ada nanti. Ya, mungkin seperti itu. Kita lanjut besok lanjutan nasihat ulama ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi, yang kita bahas tadi, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah beri kekuatan untuk bisa menyampaikannya, dan Allah beri kekuatan kita untuk bisa mempertahankan iman hingga maut menjemput kita semua. Kurang lebihnya minta maaf. Ada baiknya Allah Subhanahu